Oke guys, karena hari ini waktunya itu mepet banget, jadi hari ini saya tuh mau masak yang simple aja ya, karena mepet. Ini kebetulan sayurnya udah saya potong semuanya, mohon maaf enggak tak videoin karena waktunya mepet ya guys ya. Nah, ini jadi hari ini saya itu mau masak kari ayam ya. Untuk kari ayamnya sendiri nanti saya mau taruh 2 paket karinya ya, dan sekarang saya taruh minyak dulu. Terus lepas itu saya mau taruh bawang jepunya atau bawang bombay yang putih ya, dan saya masukkan, saya goreng dulu ya. Nah, untuk bawang jepunnya itu saya potong agak gede-gede ya guys ya, karena kan nanti dimasak-masak kan lembek sendiri, jadi saya sengaja motongnya itu gede-gede ya. Nah, terus saya tambahkan garam sultan. Majikan saya itu kalau misal beli garam itu yang merah ya, karena garam merah itu garam yang bagus kata majikan saya ya. Jadi majikan saya belinya garam yang merah. Nah, saya kacau-kacau ya seperti ini sampai wangi ya. Nah, terus saya masukkan ayam. Nah, di sini saya ayamnya itu pakai yang enggak ada tulangnya. Kebetulan udah saya potong ya guys ya, karena tadi waktunya mepet banget ya, jadi enggak tak videoin. Terus saya taruh wortelnya. Saya sengaja wortel semua barangnya itu saya potong gede-gede ya, karena kan majikan saya sukanya gede-gede, walaupun nenek tuh sukanya yang kecil kan bisa dipotong gitu ya. Kalau saya ngikut si nenek nanti saya kena marah majikan ya, kayak gitu ya. Kali ini saya ngikut omongan si majikan. Nah, terus karena udah saya masak, terus saya masukkan bumbu karinya setengah dulu ya. Nah, seperti ini ya. Saya taruh setengah dulu, terus saya kacau-kacau ya guys ya. Nggak langsung satu kali tak taruh itu enggak ya, jadi pelan-pelan saya taruhnya ya. Nah, dikacau-kacau seperti ini ya. Nah, lepas itu nanti saya taruh, saya mau ambil air dulu. Saya taruh air ya, takut kebakar bawahnya ya guys ya. Nah, terus dikacau-kacau lagi seperti ini ya. Nah, tadi itu saya tuh sibuk banget ya guys ya. Nah, ini nanti kalau udah masak saya taruh dalam panci. Nah, pancinya saya taruh air dulu ya, karena udah tak buka kompornya ya guys ya, takut kebakar, jadi taruh air biar mendidih kayak gitu ya. Nah, terus saya tuh mau pindahkan taruh dalam panci ya guys. Berat banget ini ya karena banyak. Nah, saya kasih masuk seperti ini pelan-pelan ya, kan ini berat ya, tangan saya kecil gitu ya. Saya sering tangannya sakit ya guys ya, karena ini junjung berat-berat ya, jadi tangan saya kadang sering sakit ya, karena kan tiap hari saya itu masak. Nah, untuk wajannya karena sayang masih ada sisaan kari atau bumbu karinya ya, saya taruh air ya. Nah, dikacau-kacau dulu ya guys ya, tadi saya belum tak kacau-kacau takut kebakar bawahnya. Dan untuk kualinya atau wajannya dikacau-kacau juga ya, karena tadi ada sedikit bekas kari ya. Nah, lepas itu masukkan ke dalam, kan sayang gitu ya guys ya. Nah, oke, udah siap. Terus untuk wajannya saya taruh wastafel dulu, nanti saya cuci. Nah, lepas itu dikacau-kacau lagi karinya ya. Kacaunya itu pelan-pelan ya guys ya, karena saya takut pecah. Dan terus ini saya taruh bumbunya satu lagi ya, tadi kan saya taruh setengah, dan ini saya taruh setengah lagi ya. Ini biasanya saya itu taruh dua paket kan isinya 4 ya berarti ya, tapi hari ini saya itu mau taruh 1,5 aja udah cukup gitu ya. Nah, untuk malingsunya maksud saya kentang, terus saya taruh ya. Untuk kentangnya saya taruh las ya, karena kan kentang nggak boleh dimasak terlalu lama, kalau dimasak terlalu lama nanti hancur atau lembek. Nah, ini ya sudah wangi banget ya guys ya, terus dikacau-kacau.
Jadi hari ini saya tuh lagi sibuk banget ya guys ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 3 ya, saya tuh nemenin nenek ke rumah sakit gitu ya. Jadi saya bilang sama majikan, malamnya masaknya yang simple aja ya, saya capek gitu ya. Terus majikan saya bilang, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Terus ya udah masak kari ya. Nah terus ini saya pindah ke sebelah ya, karena yang di sebelah itu kan wasenya, maksud saya gasnya itu terlalu gede, jadi saya taruh sebelah aja samping kanan ya. Nah ini ya karinya nanti saya taruh setengah lagi, tapi nanti ya. Nah ini karena udah setengah matang ya, terus saya mau taruh setengah kari lagi ya, karena kan kurang. Majikan saya dan nenek saya itu suka banget kalau misal ditaruh banyak kari ya, jadi saya taruh satu lagi. Jadi untuk kalian jangan heran kenapa saya itu masaknya banyak, masaknya juga bumbunya banyak, pokoknya serba banyak ya, karena rakyatnya banyak kayak gitu. Jadi ya semuanya serba banyak ya. Nah terus karena udah dikacok-kacok, saya tutup dan gunakan api yang kecil ya. Nah sambil nunggu itu matang sendiri, saya ambil pai lopo atau lobak putih ya, saya taruh wastafel dulu. Nah lepas itu saya tadi agak lupa, saya itu mau ambil nasi atau beras ya, karena di sini majikan saya itu banyak hari ini ya, ada 12 orang, jadi saya mau masak nasi 6 gelas ya. 6 gelas udah cukup lah ya guys ya, karena kan masak kari itu harus banyak nasi ya. Tadi majikan saya suruh saya masak 8, tapi saya nggak mau, karena apa, nanti lebih sayang banget gitu ya. Jadi saya bilang 6 aja atau 7 udah cukup, tapi saya ambil 6 ya, karena kan di dalam kulkas juga masih ada stok beras, maksud saya ada stok nasi ya. Ngomongnya belepotan banget ya, kalau bukan belepotan ya bukan Wiwi namanya ya guys ya. Yang udah tahu saya ya pasti kenal saya gitu ya. Nah terus seperti biasa untuk nasinya atau berasnya ya Allah, saya cuci 3 kali seperti biasa ya. Kalau majikan bilang sih cuci 1 kali atau 2 kali udah cukup Wi, tapi karena udah terbiasa gitu ya. Karena kan majikan saya kalau beli sayur, beli beras, pokoknya beli apa itu yang organik, yang mahal gitu ya. Jadi semuanya itu serba alami kayak gitu, nggak ada bahan pengawet. Jadi kayak gitu ya majikan saya. Nah terus saya bilas menggunakan air yang bersih ya guys ya. Karena kalau udah 3 kali pembilasan, terus saya bilas menggunakan air bersih tanpa sentuhan tangan saya kayak gitu ya, biar bersih kayak gitu ya. Dan terus saya mulai taruh air yang khusus untuk masak dan minum ya, karena tadi saya berasnya taruh 6, di situ ada angka 6 ya, jadi saya taruh 6. Nah ini udah ya. Terus lepas itu saya taruh ke dalam rice cooker. Nah seperti ini, terus ditutup ya guys. Nah lepas itu diceklekan, karena udah waktunya ya, jadi harus siap. Nah, saya kembali lagi ke dapur karena saya mau bikin sup ya. Di sini saya bikin supnya simple aja. Saya bikin lobak putih ya, atau pai lopo kalau bahasa Mandarinnya. Nah, untuk pai loponya sendiri, karena majikan saya tuh kalau misal beli sayur itu banyak banget ya guys ya. Sampai saya tuh bosen tiap hari tuh beresin kulkas karena ada yang rusak-rusak ya. Terpaksa saya buangin gitu ya, kalau nggak dibuangin ya nanti majikan saya marah kayak gitu ya guys ya. Jadi ya ini pai loponya aja atau lobak putihnya itu di dalam kulkas itu ada 6 nya kayak gini, ukuran gede. Nggak tahu mau bikin apa, saya puyeng ya. Nah terus ini saya mulai untuk motongnya ya. Untuk motongnya sendiri saya ngikut selera si nenek. Nah di sini kalau misal bikin sup, nenek itu sukanya yang agak besar ya. Kalau bikin yang lainnya tuh sukanya yang kecil ya. Nah kalau majikan saya kebalikannya, majikan saya sukanya yang kecil. Alah mumet saya guys. Bener ya, saya mumet ya kalau ngikut si nenek, majikan gitu ya, karena kan tiap hari itu berbeda, jadi ya mau bisa sabar kayak gitu ya. Dan ini udah hampir habis saya motongnya ya.
Karena kan tadi kebetulan untuk tulang ayamnya udah saya didikan dulu kayak gitu ya, baru lepas itu saya taruh pailoponnya atau lobak putihnya kayak gitu ya. Nah, saya ambil periuk, saya masukkan ke dalam periuk. Ini periuknya tadi udah tak cuci ya guys ya, jadi udah bersih ya. Nah, banyak ya guys ya. Nah, lepas itu saya masukkan ke dalam sup ya, atau ini tulang ayam ya. Jadi saya boleh rasa. Kalau misal tulang babi saya nggak boleh rasa. Ya tahu sendiri gitu ya. Nah, terus dikacau-kacau seperti ini. Nah, saya taruh samping dulu ya guys. Nah, untuk karinya jadi saya kasih panas ya, tadi itu karinya udah mateng tapi saya kasih panas lagi. Nah, ini karena supnya udah mendidih ya, saya mau taruh garam sultan dulu. Ini garam sultannya ya, saya taruh sedikit dulu ya, nanti kalau misal kurang nanti nambah lagi. Saya di sini tuh nggak pakai micin ya guys ya, karena majikan bilang micin itu nggak baik ya, memang nggak baik, jadi nggak tertaruh micin. Saya masak itu nggak tertaruh micin ya, cuma garam saja kayak gitu. Dan saya mau coba rasanya itu kayak gimana. Agak ragu ya, saya nyicipin lagi ya. Nah, oke, rasanya itu udah asin ya, cuma tulang ayam sama garam doang ya guys ya. Nah, ini untuk karinya karena udah matang, saya takut kelembekan, jadi mau tak angkat taruh meja ya, nanti mereka ambil sendiri. Karena di samping karinya itu saya sudah siapkan piring, jadi nanti mereka ambil sendiri. Kalau masak kari itu simple banget kayak gitu ya, nggak langsung ditaruh meja nih ya. Nah, ini kebetulan nasinya itu udah matang ya, cantik banget nasinya ya, enggak taruh minyak ya guys ya, karena majikan saya masak nggak ditaruh minyak. Kalau ditaruh minyak itu sebenarnya enak, tapi karena ini berasnya juga udah beras Jepang, jadi nggak usah taruh minyak. Nah, saya tutup lagi, terus saya kembali lagi ke dapur. Nah, ini karena supnya udah matang, saya matikan dulu ya penyedot asapnya. Ini udah matang ya, dan saya mau angkat. Lepas itu saya mau taruh meja makan, dan alhamdulillah udah siap. Nah, terima kasih banyak yang udah setia sama video saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurangnya mohon maaf. Bye bye. Salam dari saya, BMI Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbagi. Alhamdulillah ya guys ya, udah kelar ya. Ye, simpel banget ya. Oke, bye bye.